Salam perbankan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mata kuliah akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan adalah akuntansi yang diterapkan dalam transaksi keuangan di dunia perbankan. Sedangkan akuntansi sendiri mencakup kegiatan 5P, yaitu penganalisaan. Kita akan menganalisa transaksi ini akan masuk ke rekening debit atau masuk ke rekening sebelah kredit. Kemudian tahapan yang kedua adalah pencatatan. Kita catat dalam buku jurnal atau Book of Original Entry, catatan yang pertama. Setelah kita jurnal, langkah yang ketiga adalah penggolongan. Transaksi-transaksi akan kita golong-golongkan ke dalam buku besar atau ledger. Buku besar adalah catatan yang terakhir atau disebut dengan Book of Final Entry. Kemudian tahapan yang keempat adalah pengikhtisaran. Kita membuat kertas kerja sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Dan yang kelima adalah pelaporan, yaitu kita menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri kalau kita menggunakan versi PSAK ada 5, yaitu adalah neraca yang pertama, yang kedua adalah laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan ekuitas atau perubahan modal, yang keempat adalah laporan arus kas, yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Fungsi bank yang utama ada 2, yang pertama adalah fungsi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, yang kedua menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan untuk kategori bank syariah. Dalam penghimpunan dana dan dalam penyaluran dana tentunya menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam perbankan juga dikenal dengan istilah bank umum dan BBR atau bank perkreditan rakyat. Apa yang membedakan? Kalau bank umum punya 3 fungsi utama. Yang pertama adalah menyalurkan, yang kedua adalah menghimpun dana, yang ketiga adalah melakukan clearing antar bank. Sedangkan kalau BBR hanya punya 2 fungsi utama, yang pertama adalah menghimpun dana, dan yang kedua adalah menyalurkan dana. Dalam perbankan sendiri bisa menggunakan prinsip konvensional dengan ciri adanya bunga, dan yang kedua bank syariah menggunakan konsep bagi hasil. Baik bank konvensional maupun bank syariah sekarang ini bisa dijalankan dengan perbankan yang menggunakan digital atau bank digital. Akuntansi perbankan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi punya 3 ciri utama. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah skill, dan yang ketiga adalah attitude. Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah akuntansi perbankan, mahasiswa dapat memahami tentang konsep-konsep akuntansi perbankan, sekaligus bisa melakukan pencatatan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Dan yang ketiga, peserta harus mampu untuk menyampaikan ide gagasannya di depan masyarakat pada umumnya. Proses pembelajarannya menggunakan proses pembelajaran Student Learning Center, pusat belajar pada mahasiswa. Sehingga fungsi dosen hanya 3. Yang pertama sebagai fasilitator, yang kedua sebagai motivator, dan yang ketiga sebagai evaluator. Alasan mengapa kita menggunakan kurikulum berbasis kompetensi agar mahasiswa bisa mengembangkan soft skill. Dalam praktek dunia kerja, maka soft skill punya peranan 80% mengantar orang menuju pada kesuksesan menjalankan profesinya. Sedangkan hard skill itu hanya menyumbangkan 20%. Apakah bedanya hard skill dengan soft skill? Hard skill adalah bidang keilmuan. Jadi kita belajar akuntansi perbankan, belajar perpajakan, belajar akuntansi keuangan, dan sebagainya. Itulah hard skill. Sedangkan soft skill adalah keterampilan di dalam kita berinteraksi dan berkomunikasi, baik dengan diri kita maupun dengan orang lain. Ada 23 atribut soft skill penentu sukses
dalam dunia kerja. Yang pertama inisiatif, dan yang kedua tiga adalah manajemen waktu. Itulah maka pentingnya kita mengoptimalkan semua media belajar. Kalau kita membaca buku, maka daya serapnya hanya sekitar 20%. Kalau kita ikut mendengarkan dalam perkuliahan, maka akan meningkat menjadi 30%. Dan kalau kita melihat atau menyaksikan visual, maka kita akan bisa meningkat 40%. Sedangkan kalau kita mendiskusikan, materi yang kita pelajari akan meningkat menjadi 50%. Dan kalau kita teruskan dengan melakukan, menyusun laporan keuangan, dan seterusnya, maka kita akan bisa meningkatkan 60%. Kalau kita ingin optimal 90%, maka semua lakukan. Baca buku, dengarkan, lihat, bicarakan, lakukan. Itulah kita akan bisa meningkatkan hingga 90%, kita bisa belajar lebih efektif. Untuk memudahkan proses pembelajaran, saya hanya mewajibkan satu buku utama, yaitu buku akuntansi perbankan yang disusun oleh Ibu Siti Nur Azizah. Dalam buku itu ada 9 bab yang dibicarakan. Namun ada satu bab yang saya pecah untuk 2 kali pertemuan. Sehingga dalam buku itu akan menjadi materi untuk kuliah yang pertama sampai kuliah yang ke-10. Kuliah yang pertama tentunya membahas tentang ruang lingkup perbankan dan akuntansi perbankan. Kemudian pada bab yang ke-9 atau pertemuan yang 10 membahas tentang akuntansi pendapatan dan biaya. Yang lainnya nanti bisa Anda lihat pada buku yang bersangkutan. Buku ini sangat simpel, sangat praktis, tidak banyak teori, namun cukup sebagai bahan pedoman dalam belajar akuntansi perbankan. Dan pada pertemuan ke-11 akan kita bahas tentang perkembangan yang terbaru, mengenal akuntansi digital, dan yang bab 12, pertemuan ke-12 kita akan bahas terkait dengan masalah tingkat kesehatan bank. Agar Anda nanti ketika bekerja di perbankan bisa untuk melihat tentang sehat dan tidaknya sebuah lembaga perbankan. Inilah tentang materi akuntansi sektor publik telah kami sampaikan, ruang lingkupnya yang akan nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya sampai dengan akhir perkuliahan. Saya berharap Anda semuanya bisa menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Di akhir pertemuan, kami ajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, apa arti penting Anda mempelajari akuntansi perbankan? Dan yang kedua adalah, apa manfaat Anda mempelajari akuntansi perbankan? Berikan jawaban Anda pada kolom komentar yang ada di channel YouTube Suharno Unisri. Kami berikan waktu yang cukup untuk Anda berikan komentar, dan nanti petunjuk lebih lanjutnya akan kami sampaikan pada kelas Google Room. Demikian dulu pertemuan pada hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Salam perbankan.